Selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Halo Sobat Literasi, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai masyarakat multikultural, materi sosiologi kelas 11 kurikulum Merdeka. Nah, pada materi ini apa yang perlu dipelajari? Yang pertama ada definisi masyarakat multikultural, yang kedua ada jenis masyarakat multikultural, yang ketiga ada ciri-ciri masyarakat multikultural, yang keempat ada faktor terbentuknya masyarakat multikultural, dan yang terakhir ada contoh masyarakat multikultural. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Apa sih multikulturalisme itu? Nah, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, multikulturalisme diartikan sebagai gejala pada individu atau suatu kelompok yang ditandai dengan kebiasaan dalam menggunakan lebih dari satu kebudayaan. Nah, secara istilah, multikulturalisme itu adalah suatu pandangan dunia yang kemudian diimplementasikan dalam kebijakan mengenai kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan atau diferensiasi seperti perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, dan agama. Nah, itu sekilas pengertian dari multikulturalisme. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan jenis multikulturalisme. Oke, apa aja sih jenisnya? Yang pertama ada akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang melakukan penyesuaian dan akomodasi tertentu terhadap kultur kaum minoritas seperti undang-undang, hukum, dan berbagai ketentuan yang dianggap sensitif secara kultural. Selanjutnya ada otonomis, yaitu masyarakat yang memiliki keberagaman seperti dari segi budaya, ras, dan etnis yang berusaha mewujudkan adanya kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa ditindak. Selanjutnya ada interaktif. Nah, masyarakat kultural tidak berfokus pada kehidupan otonom, namun lebih fokus pada membentuk penciptaan kolektif atau kerjasama tanpa adanya hierarki. Lalu, selanjutnya ada isolasionis. Artinya, masyarakat dari berbagai kelompok kultural menjalani hidup secara otonom atau berdiri sendiri dan terlibat interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Selanjutnya ada kosmopolitan, yaitu berusaha menghapus semua batas-batas kultural untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu. Selanjutnya ada ciri-ciri multikulturalisme. Apa aja ya? Pertama, mengalami segmentasi atau pembagian dalam kelompok-kelompok dengan sub-kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, mempunyai struktur sosial yang terbagi-bagi menjadi lembaga-lembaga non-komplementer. Yang selanjutnya ada rendahnya konsensus atau kesepakatan permufakatan bersama di dalam anggota kelembagaan. Selanjutnya, terbilang relatif sering terjadi konflik dan juga perdebatan karena yaitu adanya kebudayaan-kebudayaan yang lain. Selanjutnya ada adanya integrasi yang cenderung terjadi karena paksaan. Lalu selanjutnya adanya dominasi politik pada suatu kelompok lain. Itu ciri-ciri dari multikulturalisme. Selanjutnya ada faktor terbentuknya multikulturalisme. Apa aja sih faktor pendorong
terbentuknya multikulturalisme ini? Yang pertama dari letak wilayah. Indonesia dikelilingi berbagai benua dan samudra seperti benua Australia, Asia, samudranya yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, kondisi tersebut membuat Indonesia memiliki keragaman budaya seperti itu, berdasarkan letak wilayahnya ya. Selanjutnya ada kondisi iklim. Perbedaan kondisi iklim merupakan kondisi yang menciptakan berbagai lingkungan ekologis. Hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan dalam bidang kependudukan, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, selanjutnya ada keadaan geografis. Kondisi geografis dipengaruhi oleh letak daratan atau pulau yang terpisah. Sedangkan masyarakat kemudian mengembangkan bahasa serta kebudayaan yang berbeda. Nah, selanjutnya ada integrasi nasional. Multikulturalisme tidak hanya bermakna keanekaragaman, namun juga kesederajatan antara perbedaan yang ada. Dengan demikian, multikulturalisme dapat dicapai dengan integrasi nasional. Oke, itu faktor-faktornya. Dan yang terakhir adalah apa sih contoh masyarakat multikultural itu? Nah, yang bahas yaitu yang pertama, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Sebagai kita yang muslim, menghormati yang non-muslim, orang non-muslim juga menghormati kita yang orang muslim, seperti itu. Selanjutnya, saling berbaur dan tolong-menolong tanpa melihat latar belakang orang lain. Kita menolong orang lain murni memang kita ingin menolong mereka, tanpa melihat dia anak orang kaya, dia anak orang miskin, dia orang punya, dia orang tidak punya. Seperti itu. Selanjutnya, berinteraksi dengan sesama tanpa melihat warna kulit, suku, agama, serta kepercayaan. Kita bisa berinteraksi dengan orang lain, bisa bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan kita tanpa memandang faktor-faktor tadi, warna kulit, suku, agama. Jadi kita semua sama, seperti itu. Selanjutnya, tidak saling menyinggung kepercayaan yang dianut oleh individu masyarakat yang lainnya. Jadi kita dianjurkan untuk yaitu saling menghormati dengan tidak menyinggung. Jadi ketika ada agama lain yang merayakan, ya sudah kita menghargai. Nah, selanjutnya adanya peraturan anti diskriminasi dalam penggunaan fasilitas umum setiap wilayah. Itu ciri-ciri dari masyarakat multikultural dan seharusnya kita bisa menerapkan itu di kehidupan sehari-hari kita. Oke, sekian materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih karena telah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.